Kabar duka, acara pembukaan lomba telah usai. Peserta telah bersiap, tetapi tidak dengan seorang peserta cabang olahraga badminton yang masih saja berkeluh dengan handphonenya. Hingga panitia lomba memanggilnya berulang kali. Baru ia sadar jika tengah ditunggu. Bergabunglah ia bersama peserta lain yang akan bertanding pada fase penyisihan. Ia bertanding di nomor tunggal putra dan menjadi harapan besar dari kampus untuk dapat mempertahankan gelar juara yang ia peroleh tahun lalu. Ia tahu bahwa pertandingan ini tidak mudah. Selain karena ia mendapatkan tekanan besar untuk juara, kini pikirannya terbagi dan terbawa oleh seseorang. Sejak semalam ia tidak bisa tidur atau bisa dikatakan hanya pura-pura tidur. Tak henti-hentinya ia memikirkan seseorang yang entah memikirkan dirinya atau tidak saat itu. Berusaha sekeras mungkin menyingkirkan memori-memori yang terekam beserta harapan yang kadang terbersit di benaknya kala menyadari bahwa ada sesuatu yang ia rasakan. Ia tak dapat membohongi hatinya. Sekuat apapun ia berlari menjauh, nyatanya sekejap pula ia berlari menghampiri. Di sisi lain, sayup-sayup terdengar percakapan yang tak lagi mengenakan di telinga. Dosen dan teman-temannya tak sekejap pun tidak membicarakan hal yang sama. Topik yang menjadi pokok pembicaraan, baik di kamar hotel, restoran, arena pertandingan, juga kantor, ruang kelas, dan teras gedung-gedung kampus mereka. Berbagai opini bermunculan. Tak sedikit yang menghembuskan desas-desus tentang menghilangnya Hayati. Bahkan tak segan untuk mengaitkan berita hilangnya Hayati dengan tindakan kriminalitas untuk memperkaya diri dan lepas dari tanggung jawab pekerjaan. Tak ketinggalan pula gosip yang menyebar tentang keadaan rumah tangganya yang carut-marut. Sebagai bendahara kontingen, Hayati membawa sejumlah uang di keningnya untuk digunakan sebagai dana akomodasi selama 15 hari di kota Surabaya. Keadaan semakin kacau ketika berkas administrasi peserta lomba juga ia bawa. Peserta kebingungan dan terlantar. Syukur akhirnya panitia masih dapat memahami keadaan ini. Sampai perlombaan hampir usai, ia sama sekali tidak memunculkan batang hidungnya ataupun notifikasi kabar keberadaannya. Lagi-lagi, orang-orang merasa geram akan hal itu. Apalagi harus mengganti biaya akomodasi. Sementara selama lomba, sedangkan dana dari kampus tak semudah itu diharapkan segera cair. Berbagai tugas yang Hayati tinggalkan di kampus membuat koleganya harus menggantikan perannya dan menjadikan itu sebagai alasan banyak di antara mereka semakin membenci Hayati. Mengajar di kelas, membimbing mahasiswa, menyelesaikan laporan, membimbing himpunan, rapat, dan tugas-tugas lain yang selama ini mungkin tak pernah mereka duga bahwa begitu besar peran Hayati di kampus. Awalnya tidak masalah dengan pendelegasian tugas itu, kata mereka. Toh mungkin hal tersebut tidak akan lama mereka gantikan. Mereka pikir Hayati hanya menghilang sementara dan akan segera kembali untuk mengambil alih semua tugasnya. Nyatanya hingga 2-3 bulan berlalu masih tak ada sinyal tentang kabar dirinya. Ironisnya memang hilang secara tiba-tiba dan pihak warga seperti tidak ingin tahu lebih atau melapor pada polisi untuk mengusut keberadaan Hayati.
Yang ada malah tersiar kabar bahwa Hayati sudah meninggal dunia dan suaminya tengah mengurus uang pensiunan. Enam bulan setelah berita hilangnya Hayati, sang suami memberitahukan kepada keluarga dan pihak kampus bahwa Hayati telah tiada dan telah dimakamkan di Magetan, Jawa Timur, berdasarkan keterangan warga yang menjadi saksi kecelakaan bis 6 bulan yang lalu. Semua orang menangisi kepergiannya, sedih, dan mendoakan segala kebaikan agar ia diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sesudah itu, mereka berbondong-bondong mendatangi kuburan yang bertuliskan nama Hayati di papan nisan. Hujan air mata menghujani tanah kuburan dan taburan bunga mawar. Tangis isak dari anak-anak dan beberapa mahasiswa juga membuat suasana semakin haru di tengah hari yang sudah gelap. Tidak lama mereka segera kembali karena hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, mengisyaratkan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Sebelumnya, sang suami bertemu dengan sesosok pria parubaya yang kemudian diketahui sebagai orang yang dituakan di lingkungan itu. Namanya Pak Haris, atau yang lebih sering disebut sebagai Pak Ustadz. Ia adalah sumber informasi tentang keberadaan kuburan korban kecelakaan bis 6 bulan yang lalu. Tak lupa diberikanlah sebuah amplop putih di genggaman tangan. Sang suami dan Ustadz pun saling berpelukan dan membisikkan kalimat bela sungkawa. Seorang mahasiswa memandangi mereka berdua dengan mata tajam, memperhatikan setiap gerak-gerik yang mereka lakukan dan berusaha memahami isyarat yang mereka sampaikan. Hatinya berkata lain mendengar kabar duka yang menyelimuti batinnya. Menelisik isi hati manusia adalah kemampuan yang ia harapkan ada pada dirinya. Mengetahui tragedi di balik peristiwa, mengungkap fakta dari suatu permasalahan, dan menyingkap takbir dalam kegelapan. Namun, ia hanyalah manusia biasa, layaknya para pelayat lainnya. Berusaha menerima keadaan yang tercipta dan melanjutkan peran masing-masing seperti hari-hari biasa. Hari demi hari setelah meninggalkan pemakaman itu, pikirannya masih sama. Ia tak mempercayai kabar itu. Kejanggalan ini berulang kali menghampiri kepalanya, hingga malam-malam panjangnya ia habiskan dengan mata terbuka. Mimpi-mimpi yang hadir berusaha meyakinkannya bahwa ada persoalan besar yang menimpa Hayati sebenarnya. Ia menepuk-nepuk wajahnya, menggigit tangan dan kakinya, berusaha menyadarkan diri bahwa yang hadir tadi hanyalah mimpi belaka. Badannya menggigil, dingin dan panas bergantian menyelimuti tubuhnya. Keadaan yang tidak mengenakan dan membuatnya semakin bingung, bukan kepalang. Apa yang harus ia lakukan? Pergi ke suatu tempat dan mencari keramaian masih saja terasa sepi dan sendiri yang dapat ia rasa. Hembusan angin mendengungkan kabar-kabar yang memenuhi kepalanya. Angannya dibawa angin yang menunjukkan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Tak dapat ia melukiskan bayangan abstrak nan rumit yang selalu menghantui pikiran dan menimbulkan kecemasan pada dirinya. Apakah ini ilham ataukah khayalan semata, batinnya? Hayati
Di manakah kau